Mungkin bisa ditambung oleh Habib Asadullah Alwi Alaidris. Monggo Ustaz. Meskipun waktunya tinggal beberapa menit, tapi semoga cukup untuk 3 orang. Untuk waktu dan tempatnya tafadhal maskuron. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, ini singkat padat, moga-moga padat ya. Karena konsentrasi sekarang jam-jam segini ini konsentrasinya bukan ke taklim. Konsentrasinya ke takjil katanya orang-orang Indonesia. Mungkin satu hal aja yang perlu kita sampaikan, masalah ukhuwah. Kata-kata semboyan yang ada adalah aku adalah saudara. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Kata-kata ini istimewa. Kenapa istimewa? Memakai kata-kata aku, mengakukan dulu. Dimulai dari diri kita. Bukan kau adalah saudaraku, tapi aku adalah saudaramu. Seperti yang disebutkan oleh Habib Jamal tadi, masalah hawa nafsu yang membuat kita pecah belah. Kita harus berani untuk menekan dan mengendalikan hawa kita supaya kita bisa bersatu. Dan kemudian ini Stop dulu nggih. Monggo untuk panitia semuanya di stop dulu. Kemudian satu lagi, masalah perpecahan ini sejak zaman dahulu kala, perpecahan itu sangat menguntungkan bagi kedzaliman. Apapun. Kita bisa lihat zaman Belanda dulu, bagaimana penjajah dengan zalimnya kepada negeri kita, dan supaya meredam perlawanan para pejuang-pejuang kita, dijadikanlah politik pecah atau belah bambu kalau saya sekarang ya, atau pecah belah, adu domba dan sebagainya. Di satu negara, dan kalau kita lihat di dalam sejarah atau kita membacalah cerita-cerita di daerah-daerah luar negeri atau di mana di zaman-zaman dahulu, bagaimana seorang penguasa ketika mereka ingin menguasai secara penuh di suatu daerah, maka dia akan berusaha untuk merangkul yang satu dan memukul yang satu. Yang dirangkul disuruh untuk memukul yang tidak dirangkul. Intinya dijadikan perpecahan. Dan menjadikan persatuan ibarat seperti kita menata pecahan-pecahan guci yang pecah. Kita menempelkan dengan satu persatu pakai lem, membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan waktu yang panjang, dan niat yang benar-benar. Setelah utuh kembali, setelah kita bisa merangkai kembali, dengan mudahnya kita memecahkan hanya dengan satu dorongan. Intinya apa? Perpecahan itu lebih gampang daripada persatuan. Kenapa? Karena iblis, setan, hawa nafsu menginginkan kita untuk pecah belah, bukan untuk bersatu. Ketika bersatu, kekuatan Islam ditakutkan oleh para musuh-musuh Islam. Iblis, setan, dan hawa nafsu dan yang lain sebagainya ini. Maka itu orang yang melakukan perpecahan lebih mudah dan lebih gampang daripada menyatukan. Dan bahkan orang yang berusaha menyatukan itu juga banyak dimusuhi dari kelompoknya sendiri juga. Jadi orang berusaha untuk menyatukan itu bukan dimusuhi sama orang luar, bukan, bahkan dimusuhi sama kelompoknya juga. Karena itu tadi, memecahkan lebih gampang daripada menyatukan. Dan terakhir, ini sudah gelisah semua orang-orang ini. Terakhir konsep, ya maaf ini loncat-loncat ya, karena kita juga sambil gelisah dulu jam. Konsep yang paling indah, yang paling bagus, yang mungkin pernah saya sampaikan di Hijrah United yang tempoh hari sama Ustaz Farhan, adalah kita ini ibaratkan hidup di perumahan yang sama, yaitu Islam perumahannya. Tapi kita punya rumah tangga yang berbeda-beda. Ada rumah tangga Nahdliyin, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Habaib, ada ini dan sebagainya yang tadi disebutkan. Rumah tangga yang berbeda-beda, tapi kita punya perumahan yang sama. Ketika hal ehwal permasalahan yang menyangkut perumahan, maka kita bergerak dan bangkit bersama, membela bersama. Tapi ketika menyangkut perumahan masing-masing atau masalah individu, ya kita masing-masing juga. Itu lebih indah kan, lebih enak. Kita tidak mencampuri urusan khilaf di antara
rumah tangga yang lain. Misalkan ada yang mengatakan bahwa subuh tidak pakai kunut, ya itu rumah tangga yang berbeda, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Mazhab Syafi'i berkunut, ya sudah, masing-masing punya dalil dan masing-masing benar. Kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar, tergantung inti mazhabnya apa. Dan saya sering ditanya sama orang seperti itu. Yang satu kunut, yang satu enggak, yang benar mana? Dua-duanya benar, tergantung inti mazhabnya. Kayak nyentuh istri ketika wudhu batal, tapi katanya antum batal, tapi saya dengarkan di kajian ustadz di internet tidak batal. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Kalau ente mazhab Syafi'i batal, kalau ente mazhab Malik tidak batal, selesai. Nah ini sudah adzan kan? Wallahu a'lam bishawab.